lagi di ibadah Minggu Remaja. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa menjaga kesehatan dan kalau keluar-keluar jangan lupa bawa hand sanitizer dan selalu pakai masker ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Sebab Tuhan Baik. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memperbolehkan kami ibadah online hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita akan mengangkat satu pujian lagu, Mentega dan Roti. Seperti
Kita akan membaca Mazmur 133 ayat 1. Aku ulang lagi ya. Kita akan membaca Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Mereka Perlukan.
Shalom adik-adik PLK Remaja Gemis Mahanaim. Kita mau membaca firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Bapa kekal selamanya. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau perlindungan kami. Dan kami memerlukan dirimu Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, terutama waktu yang telah disediakan saat ini untuk kami beribadah. Bapa, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah kata-kata yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan menjadikan firman-Mu rema dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan firman kita hari ini terambil dari Yohanes, kitab Yohanes 4 ayat 1-10. Diberi judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 1-10. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikianlah pembacaan kita hari ini yang terambil dari Yohanes 4 ayat 1-10. Adik-adik pasti sering ya dengar kata-kata Samaria. Sebenarnya apa sih Samaria itu? Samaria adalah wilayah dan tanah pegunungan di Palestina yang didirikan oleh Raja Israel Omri pada tahun sekitar 870 sebelum Masehi. Dan Samaria ini bisa bertahan terhadap serangan Asyur setelah dikepung selama 3 tahun, baru bisa dikalahkan oleh bangsa Asyur. Kemudian bangsa Asyur mengirim 30.000 penghuni Samaria ke pembuangan yang digantinya dengan koloni dari Asyur. Jadi sebagian besar penghuni kota Samaria dibuang dan digantikan dengan kolonis-kolonis Asyur. Dengan demikian timbullah suatu bangsa campuran, 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Jadi orang Samaria ini secara genetik terkait dengan sisa-sisa suku Israel Utara yang tersisa di tanah itu setelah pembuangan Asyur. Mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain dan menetap di wilayah Samaria oleh izin dari penguasa Asyur. Dan di Esra 4 ayat 23, ditolaknya orang-orang Samaria oleh Esra dan langkah-langkah kebijaksanaan politik keagamaan oleh Esra, maka orang Yahudi dan orang Samaria semakin terasing satu sama lain dan akhirnya mereka menjadi saling bermusuhan. Kita hari ini dari Yohanes 4 berisi keterangan tentang kepergian Yesus dari Yudea menuju Galilea. Karena kebanyakan orang Yahudi tidak pernah melintasi daerah tersebut, jadi karena mereka orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria, sebagian besar orang Yahudi kalau mau melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, mereka biasanya lebih memilih jalan memutar menuju arah timur, menyeberangi sungai Yordan, supaya mereka tidak melewati daerah Samaria. Namun justru pembacaan kita hari ini, Yesus melewati tempat yang tidak biasa dilewati orang Yahudi, yaitu memilih melewati wilayah Samaria. Ketika sampai di kota Sikar, karena kelelahan, Tuhan Yesus berhenti di sebuah sumur Yakub dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan ini sepertinya menghindari masyarakat umum, karena ketika hendak menimba air di sumur, ia hanya pergi sendirian dan situasi sumur itu sepi. Jadi ada kemungkinan bahwa wanita ini sengaja menghindari orang lain. Mungkin karena ia merasa tertolak, merasa terhina. Ya, terbukti dari caranya ia datang sendirian ke sumur itu. Adik-adik, setiap orang pasti memiliki kebutuhan berhubungan dengan orang lain ya, secara sosial, persahabatan maupun ekonomi. Kita membutuhkan orang lain karena kita adalah pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Namun, situasi yang dialami oleh perempuan Samaria ini yang menghindar dari orang lain, merasa tertolak, merasa terhina. Dan
Terlihat dari caranya ia mengambil air sendirian dalam situasi sumur sepi, dan kebiasaan ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh perempuan lain yang sekota dengan perempuan ini. Karena biasanya mereka kalau pergi ke sumur, mereka akan mengambil secara bersama-sama. Dan ketika Yesus di Samaria dan bertemu dengan wanita yang sendirian ini, yang dilakukan sungguh menarik. Ia memulai percakapan dengan seorang perempuan Samaria. Ia bersikap proaktif dan mengambil inisiatif untuk membuka percakapan terlebih dahulu kepada perempuan itu. Sebenarnya hal itu nggak lazim ya pada saat itu. Jadi perempuan ini pun terkejut, apalagi bukan hanya sekedar berbicara. Yesus juga meminta kepadanya. Maka kata perempuan itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Di ayat 9. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Yesus. Bukan saja menjangkau seorang perempuan Samaria yang terbuang, tapi Yesus pun menawarkan air hidup kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Di ayat 10. Yesus mengulurkan tangan terlebih dahulu dan menawarkan air hidup. Air yang mampu memuaskan kekosongan dan kerinduan jiwa perempuan Samaria ini. Air yang mampu menyegarkan kembali jiwa yang sedang haus. Adik-adik, kalau kakak tanya, teman apa sih yang kamu miliki di sekolah? Biasanya kita punya kriteria tertentu ya. Harus ini kak, harus itu kak, A, B, C. Pokoknya intinya sifatnya eksklusif. Namun yang kita pelajarin hari ini adalah bagaimana sih kita menawarkan persahabatan dengan siapa saja, bahkan yang berbeda dengan kita. Mungkin berbeda agama, mungkin berbeda status sosial, ataupun, nah ini yang kadang sulit dilakukan. Apakah kita mampu menawarkan persahabatan dengan teman atau orang yang sering dijauhi oleh orang lain, yang sering dipinggirkan oleh orang lain? Adik-adik, dalam menjalani relasi, kita nggak perlu berdebat mengenai agama atau keyakinan seseorang, sama seperti Yesus ya, yang tidak berdebat dengan perempuan Samaria itu perihal pandangan hidup orang Yahudi terhadap orang Samaria. Kita perlu memiliki hati yang mau memahami situasi apa yang sedang pihak lain alami, sehingga kita dapat membangun relasi yang penuh empati di dalamnya. Kita harus melihat teman kita ini seperti apa sih kondisinya. Ya, jangan kita hanya mau senang-senang doang, tapi nggak mau lihat kondisi teman kita saat itu. Dan ini yang terpenting adik-adik, mungkin di lingkungan pertemanan kita ada orang yang merasa seperti perempuan Samaria ini ya, seorang yang merasa dikucilkan, tidak dihargai. Mungkin kita lihat mereka tampak murung atau pendiam. Mungkin ini karena mereka malu berjumpa dengan orang lain dan membutuhkan pertemanan dan pertolongan seperti air hidup yang menyegarkan jiwanya. Adik-adik remaja Gemis Mahanaim, Kak Ike berharap kita dapat belajar yang persahabatan yang sesungguhnya seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, yang lebih dahulu punya inisiatif membuka komunikasi dengan perempuan Samaria. Padahal menurut latar belakang yang ditulis di atas ya, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, apalagi dia seorang perempuan. Latar belakangnya sebagai seorang Samaria dan perempuan, bahkan yang ditolak oleh lingkungannya. Tapi di sini kita lihat inisiatif Tuhan Yesus memulai percakapan dengan perempuan tadi, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak membuat jarak dengan siapapun, ataupun tidak berteman, tapi yang seperti orang yang mengajar atau mendikte atau menyatakan orang Samaria itu orang yang harus ditolong atau orang yang harus kasihani atau orang yang bersalah. Tidak, ia datang sebagai pembawa damai, menawarkan persahabatan, tanpa menghakimi, tanpa merendahkan si wanita Samaria dan tidak menyebutkan perbedaan bahwa wanita orang Samaria yang tidak dapat bergaul dengan orang Yahudi. Tuhan Yesus mau menyapa, memulai percakapan dengan siapapun, tidak menciptakan perbedaan. Adik-adik, Kak Ike harap kita mau belajar lebih peka dan peduli dengan mempraktekkan pesan Alkitab yang kita baca hari ini, dengan mau membuka komunikasi dan relasi kepada siapa saja, terutama dengan mereka yang terpinggirkan. Namun yang perlu diingat, sangat penting, tindakan yang dilakukan bukan karena keterpaksaan atau karena disuruh atau diperintah sama orang tua, namun kesadaran sebagai manusia yang sesama manusia membutuhkan perhatian, pertemanan yang tulus, yang sehat, serta pemulihan diri dari segala kepenatan hidup. Dan lebih penting, tindakan yang kita lakukan adalah berdasarkan kasih. Ingat deh,
bahwa setiap persahabatan yang dilandasi dengan hati yang penuh cinta kasih, maka yakin segala sesuatu yang dilakukan tidak akan pernah merugikan orang lain. Sejak usia remaja, ayo mulai menjalin komunikasi dengan yang baik dengan siapapun tanpa memandang label atau kriteria tertentu. Ada yang menarik di dalam perkataan bijak bahasa Inggris. Bunyinya gini, don't find friends but make friends. Yang artinya, jangan sibuk mencari teman, tapi mulailah berteman. Ini berarti kita harus berhenti mencari teman yang sempurna, yang ideal, dan cocok sesuai kriteria kita. Adik-adik, mulai berdoa, mulailah membangun persahabatan, dimulainya dengan orang-orang yang dekat di sekitar kita, dengan menjadi teman yang baik bagi mereka. Orang-orang itu sudah disediakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan dan sahabat baik kita. Ayo, mulai menjalin relasi yang baik dengan siapapun tanpa memandang label dengan siapa kita bergaul, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu memiliki kasih kepada orang-orang sekitar kami, biarpun mereka berbeda dengan kami. Dan ajarlah kami untuk dapat mulai hubungan persahabatan dan pertemanan yang tulus dengan penuh kasih, tanpa memandang label dan kriteria tertentu. Karena kami tahu, sebagai saksi Kristus, hidup kami harus mencerminkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami alaskan doa kami. Amin. Teman-teman, sebelum kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan padamu Tuhan dan Allahku. Tuhan Yesus, kami sudah membukakan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya, nama saya Revanov Konstantin. Saya akan membawa doa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa supaya teman-teman remaja selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada, dan sekiranya ada teman-teman remaja yang sedang kurang sehat, kami berdoa agar mereka cepat dipulihkan dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk ibadah online remaja ini supaya selalu berjalan dengan lancar dan kami semua diberikan signal yang lancar supaya tidak ada kendala dalam mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa supaya kami bisa melakukan ibadah tatap muka kembali seperti sedia kala, serta keadaan bisa membaik dan kembali normal. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami di dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan mereka. Sertai dan lindungi mereka selalu, dan berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan di gereja Gemis Mahanaim dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, serta jemaat Tuhan yang beribadah di gereja. Sertai dan juga lindungi mereka selalu dimanapun mereka berada. Berilah mereka kekuatan supaya terus mampu memberi pelayanan terbaik kepada Allah Bapa di surga. Tidak luput,
Kami juga ingin memohon kepada Engkau supaya pemerintahan dalam negeri dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik itu Presiden beserta menteri-menterinya. Semoga mereka dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan negara ini juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya, meliputi pertikaian dalam negeri atau ancaman yang mungkin timbul dari negara lain. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian lagu, Tenanglah Kini Hatiku. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah dari awal dan sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Ingatkan kami agar kami selalu menjadi sahabat dan teman kepada siapapun di sekitar kami dan selalu menjadi saksi-Mu. Dan kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Jangan lupa ya, ibadah minggu lagi, minggu depan. Oke? Happy Sunday, God bless you.